asam benzoat banyak digunakan sebagai bahan pengawet pada makanan-makanan terutama yang dalam kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Kimia ID, channel pembelajaran kimia. Belajar kimia lebih nyata. Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Tahukah anak-anak bahwasanya senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah asam benzoat. Nah, asam benzoat banyak digunakan sebagai bahan pengawet pada makanan-makanan terutama yang dalam kemasan. Nah, selain asam benzoat ada juga cuka. Nah, pertemuan kali ini kita akan lebih jauh mengkaji tentang asam karboksilat. Nah, apa itu asam karboksilat atau asam alkanoat? Asam alkanoat adalah golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus karboksil. Nah, semua asam alkanoat adalah asam lemah dalam pelarut air. Sebagian molekulnya terionsasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Asam karboksilat dapat memiliki lebih dari satu gugus fungsi. Nah, semacam ini adalah gugus fungsinya dari asam karboksilat. C berkaitan dekat dengan O, yang satunya berkaitan dekat dengan OH. Nah, ini contoh senyawaannya. Ini senyawaan dengan satu atom C. Ini kalau dalam nama alkana namanya metana, kalau dalam asam karboksilat namanya asam metanoat. Ini etana, ini ada dua. Nah, ini ada gugus fungsi asam karboksilat. Ini namanya asam etanoat. Beberapa senyawa asam karboksilat. Ini saya tunjukkan sekaligus nama trivial dan nama yupak sekaligus sumbernya. Ini rumus molekul ini dengan jumlah atom C, nama trivialnya disebut asam format. Nama yupaknya adalah asam metanoat. Nah, ini terdapat di semut. Hanya asam format disebut juga dengan asam semut. Yang kedua adalah asam asetat dengan jumlah atom C-nya 2. Dalam nama yupaknya adalah asam etanoat. Nah, ini yang dikenal di kehidupan sehari-hari dengan sebutan cuka. Susu. Nah, ini asam propionat atau asam propanoat. 4 adalah mentega, asam butirat atau asam butanoat. Tentunya susu mentega ini tidak asing bagi kita. Akar valerian atau asam valerat atau asam pentanoat. Misalnya dalam lemak kambing. Ini sumbernya dari lemak kambing, nama kimianya asam kaproat atau asam heksanoat. Ini asam enantoat atau asam etanoat. Ini sumbernya dari bunga anggur. Di kelapa, asam kaprilat atau asam oktanoat. Asam pelargonat. Ini asam nonanoat atau pelargonium. Ya, domba, asam kaprat atau asam deka. Nah, untuk penamaan senyawaan alkanoat, nah, caranya semacam ini. Jadi penamaan dimulai dengan pemberian nama awalan asam, ditambahkan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat, dan dikasih akhiran wat. Nah, contohnya semacam ini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tidak termasuk gugus utama menjadi alkil. Ini metil, ini metil. Ini selalu di nomor 1, 1, 2, 3. Nomor 3 dan nomor 4. 3,4 karena sama dikasih awalan dimetil 1, 2, 3, 4, 5. Dimetil pentanoat. Semacam itu. Ini juga sama 1, 2, 3, 4. Nah, ini
asam 2 metil butanoat. Ini 1, 2, 3, 4. Ini ada dua alkil, yaitu gugus hidroksi dan gugus alkil. Namanya asam 2 hidroksi 3 metil butanoat. Di dalam penamaan selalu dikasih awalan asam dan dia akan diakhiri dengan OA. Nah, kita coba berlatih ini untuk memberi nama 3 senyawa ini. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah cabangnya adalah kloro atau berasal dari unsur golongan 7, kloro. 1, 2, 3, 4. 3 kloro asam, 3 kloro butanoat. Ya, asam 3 kloro butanoat. Sekarang kita ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada amin, di sini ada alkil. 1, 2, 3, 4. Kita lihat asam 2 amino 4 metil pentanoat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hidroksi, ini metilnya ada 2. Asam 4 hidroksi di nomor 4. Ini di nomor 2, 2,2 di metil pentanoat. Itu untuk nah, selanjutnya untuk sifat-sifat fisika dari asam karboksilat. Yang pertama, pada temperatur kamar asam karboksilat yang bersuku rendah, artinya untuk C-nya kecil, sedikit, adalah zat cair yang encer. Suku tengah berupa zat cair yang kental, dan suku tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Suku itu di sini artinya jumlah atom C-nya banyak atau sedikit. Titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat relatif tinggi karena kuatnya tarik menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian, artinya dengan jumlah atom C yang sama. Nah, kalau kita melihat tabel ini, nah ini titik didihnya meningkat bersamaan dengan atau sebanding dengan banyaknya jumlah atom C. Semakin banyak atom C-nya, titik didihnya juga semakin tinggi. Larutan karboksilat suku rendah dapat larut dalam air, tapi asam karboksilat suku lebih tinggi sukar larut dalam air. Jadi yang untuk jumlah C-nya yang rendah, ini kelarutannya baik dalam air, sedangkan jumlah atom C yang besar atau banyak, kelarutannya sulit. Daya hantar listrik. Asam karboksilat dapat terionisasi sebagian dalam air sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah. Ini. Selanjutnya adalah sifat-sifat kimia. Ikatan kimia. Asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Jadi ikatan sangat kuat. Asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat bersifat polar. Kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Ini beberapa reaksi asam karboksilat. Reaksi dengan basa atau penyabunan. Ini adalah reaksi pembuatan sabun. Kedua adalah reaksi esterifikasi, jadi mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol sehingga membentuk ester. Reaksi dengan PCl5, jadi menghasilkan PCO, Cl dan POCl3. Asam alkanoil klorida. Reaksi dengan NH3 macam ini. Reaksi dengan Cl2. Oke, selanjutnya adalah pembuatan ester. Jadi ester dapat dibuat dengan yang pertama dengan mengoksidasi alkohol primer. Jadi dengan seperti ini, alkohol primer dioksidasi menjadi asam karboksilat, di mana sebelumnya prosesnya ini nanti akan menjadi alkanal. Nah, ini alkanal dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat dengan mereaksikan gas CO2 dengan reaksi Grignard. Nah, ini dan nanti akan menghasilkan
karboksilat. Dengan sintesis nitril yaitu dengan mereaksikan alkil halida dengan NaCN atau KCN dalam larutan teralkohol membentuk senyawa nitril. Kemudian alkana nitril terhidrolisis membentuk asam karboksilat. Semacam ini. NaCN bisa KCN. Asam formiat dibuat dengan mereaksikan gas karbomonoksida dengan uap air dengan katalisator oksida logam pada suhu sekitar 2000 derajat Celcius dan tekanan tinggi. Semacam ini. TiCO2 juga bisa, CO juga bisa digunakan untuk membuat asam formiat. Makanya ketika pembakaran tidak sempurna pada kendaraan sepeda motor, asap yang keluar itu menyengat seperti aroma asam format. Ini adalah sumber asam karboksilat. Jadi ini ada asam jenuh, ada asam tak jenuh. Nah, asam jenuh ini butirat menjadi lemak susu, amnitas, stearat, kaproat menjadi lemak hewani dan lemak nabati. Untuk yang tak jenuh ini adalah asam palmi, toleat, asam oleat, linoleat, linolenat, arachidonat. Ini dari ini sumber-sumber dari asam karboksilat. Untuk pemanfaatan asam karboksilat, ini asam karboksilat banyak digunakan sebagai cuka, untuk pengawet, untuk cat, untuk bumbu masak, pembasmi serangga, plastik, nah, dan semacam ini. Ini beberapa zat yang bahan dasarnya dari asam karboksilat seperti tadi sabun, minyak zaitun, nah, semacam ini adalah senyawaan. Nah, untuk penggunaan asam karboksilat ini ada beberapa: asam laktat dalam susu dan susu masam, asam oksalat dalam bayam dan kelembak, asam tartrat dalam anggur, garam monokalium, asam salisilat untuk pembuatan aspirin dan minyak ganda pura, asam tereftalat untuk pembuatan serat polyester, film dan benda-benda cetakan, asam sitrat dalam jeruk dan beri. Oke. Untuk pembahasan asam alkanoat dan asam karboksilat cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.